Ada yang paham gak? Pejai Teddy baru kenalan sama orang yang belum pernah ketemu, langsung nikah. Sorenya udah hamil anak orang. Yang paling gila itu, ayahnya siapa ya? Gue sendiri nggak tahu. Aku akan bertanggung jawab. Ini laporan keuangan grup Dihao dan grup Li. Coba kamu periksa. Aku yang urus surat nikahnya. Malah aku yang masukin kamar pengantin. Udahlah. Cuma guyonan doang yang dipilih kakek Li. Mana berani sans-tu? Tahu diri aja. Cewek itu ketemu belum? Cewek yang muncul di Pulau Li. Sudah kucek semua. Nggak ada yang sesuai. Jangan-jangan kamu salah ingat. Gue nggak mungkin keliru. Terusin pencarian. Harus ketemu dia. Oak. Dazar romantique. Aku Karikan. Tu as? Ngapain masih nongkrong di sini? Ada Sebenarnya ada. Soal istrimu Jiang. Zhang Apaya. Yang penting dulu. Istrimu hamil. Bukan anakmu. Kamu bilang apa? Dia hamil. Anaknya siapa? Ngapain lihat aku? Pasti bukan anakku. Bagaimana kalau aku cari info dulu? Nggak usah. Lakukan sesuai rencana. Bercerai setelah 7 tahun. Kasih dia 100 juta channel. Sebagai ganti rugi. Bro, nggak mungkin. Dikasari kayak gini, usir dia tanpa harta. Sudah terlalu murah. Kakeknya pernah bantu kakekku. Dia hamil di luar nikah. Susah pasti keadaannya. Anggap saja aku balas budi kakek. Beritahu seluruh keluarga. Selama 7 tahun ini jangan ganggu dia dan anaknya. Atau jangan salahkan aku. Kurang ajar kau mau bunuh bapak. Bilang, siapa lelaki hidung belang itu? Sudah kau bilang hidung belang, mana mungkin aku tahu. Kakak, minta maaf ke ayah saja. Ayah pasti memaafkan. Sikapku, tergantung siapa dirimu. Kakak, kenapa kakak berkata begitu? Ini semua demi kebaikanmu. Demi aku, kasih obat biar aku hamil, lalu kamu jebak aku. Cara kamu berbuat baik, sungguh unik sekali, belum pernah ada sebelumnya. Kakak salah sangka. Aku tidak. Sudah, sejak kamu dan ibumu datang, selalu cari masalah. Kini lihat aku tak bisa dikontrol, lalu pakai cara kotor. Zhang Yao. Kau pikir ini tidak ada celah? APA Zhang Chu punya bukti, Mr. Hill. Kalau ada bukti, sudah dia tunjukkan. Xiao Chu, Bibi tahu kamu tidak suka dengan kami. Tapi jangan korbankan nama baikmu. Un truc fitnah. Diam kau, memang pantulan. Ibunya seperti itu. Kukap, bertahun-tahun ini, bibimu sudah baik. Aku sudah lihat semuanya, tak tahu terima kasih, malah balik tuduh. Masih berani tuduh balik. Kamu sudah dihabisi Kian Mei Li, sampai tak bersisa. Mata tua kabur ya? Xiao Chu ngomong apa itu? Sama persis ibunya. Serigala tak tahu balas budi. Pergi kau dari sini. Aku Jiang Guangyao, tak punya anak seperti kamu. Kakak, jangan salahkan ayah marah. Karena perbuatanmu keterlaluan. Ini belum seberapa. Masih ada yang lebih parah. Bertengkar kok mukul aku? Maaf ya tangannya kececer. Zhang Chu. Kali ini sengaja. I'll lihat dia. Kau benar-benar tak terselamatkan. Aku tak terselamatkan, aku jauh lebih mulia dari kalian. Selir tua yang luntur pesonanya. Pura-pura suci tahun 82-an. Dan kau, kalau bukan karena ibuku, bisa jadi direktur hanya, semua yang kau punya hari ini, adalah pemberian ibu. Kau ini cuma, pangeran kacangan pemakan duit. Kalian bertiga, pasangan sempurna. Tapi ada satu ucapan, yang salah total. Bukan kau tak punya anak sepertiku, tapi aku tak punya ayah, yang suka memutarbalikkan fakta seperti kau. Zhang Guangyao, suatu hari, aku akan merebut kembali yang menjadi hak ibuku, dari tanganmu. Pergi kau. Sekarang juga minggat. Tuan muda, Dihao kembali menyaingi kita. Untuk proyek si Jia, data sudah saya kirim ke email Tuan. Baik, Sekretaris Fang, akan segera saya periksa. Sayang, kamu sudah lelah, sejak pulang ke negara, bahkan belum sempat makan hangat, sudah harus sibuk bekerja. Kalau tidak, Mama yang urus. Lebih baik jangan deh. Lajipila Grab Yunshen, kamu lebih ahli mengelolanya. Baru setahun kamu memimpin, nilai pasar berlipat ganda. Sayang, kamu benar-benar hebat. Tentu saja, aku bukan Mama bodoh. Aku juga tidak bodoh. Hanya kurang pintar dari, ayo sayang, makanlah. Kalian saja yang makan, aku mau cek tentang pencocokan donor Ran-Ran. Kakak, kamu makan.
Aku sudah lebih tinggi dari, kamu harus cepat makan, lebih tinggi dariku. Kamu makan saja. Ini semua karena sakit Ranran. Kakak dan mama jadi sibuk begini. Maafkan mama. Maafkan kakak. Aku minta maaf, semua ini kesalahan mama, tidak memberimu kesehatan sempurna. Maafkan Ranran. Drama tangisan ini lagi. Sudah 800 kali kalian begini. Tidak capek? Aku yang capek melihatnya. Mama, sudah kutemukan petunjuk donor Sum Ranran. Cepat tunjukkan. Grubli, ku percayakan padamu, sekarang kamu bikin krisis keuangan, masih berani makan? Ini bukan salah orang-orang tua keluarga Li, selalu menyusahkanku. Ini tanggung jawabmu, aku kembali untuk bercerai. Dokumen perceraiannya? Ada, tapi jangan terburu-buru. Kakek setuju kau bercerai? Tak setuju pun tak apa, kecuali kakek mau aku membesarkan anak orang. Mengingat kakek sangat menyayanginya. Mungkin benar-benar mau. Hey you. Segera pergi, sekarang juga, dari pandanganku. Kamu yakin? Kepala grup Yunshen, katanya sudah pulang. Jika tangan kananmu pergi, Ku Sanggup? Baik, ku tanpa. Ku suruh selidiki grup Yunshen. Siapa pemimpinnya? Data Identitas. Sudah ketemu? Belum. Lalu tentang wanita 7 tahun lalu. Data Identitasnya. Sudah? juga belum. Kalau begitu, apa gunanya tangan kananmu ini? Baiklah, menyentuhmu. Seperti menendang besi. Tapi ucapanmu kejam sekali. Jangan ajari buruk keponakanku. Kau punya keponakan? Istrimu punya 2 anak. Lupa? Ayah. Cocok dengan Ransan. Ada 3 orang, tapi Mami, nenek pertama, sudah meninggal. Yang kedua, kenapa informasinya kosong? Karena aku memang tidak bisa lacak. Masa sih? Kamu kan jenius komputer. Peretas top internasional. Bahkan kamu tidak bisa menemukannya. Orang ini kenapa mirip dengan ayahmu? Misterius banget. Apa dia ayahmu? Secara objektif, 90% kemungkinan. Sekretaris Fang cari 7 tahun. Tetap tidak ketemu. Jadi jalan ini bisa kita lewati. Yang ketiga, sudah ada petunjuk? Yang ketiga. Cepat bilang dong. Jangan bikin penasaran. Yang ketiga adalah Mami, suamimu secara hukum. Ayah Li Ting Xiao. Kok bisa dia? Mami, Paman Ji bilang, donor sumsum tulang. Risikonya besar loh. Kalau sial, efek sampingnya bisa parah. Bahkan bisa meninggal. Papa Li setuju? Ransan tidak tekad. Apapun syaratnya, aku akan berusaha. Paling kita kilik dia. Kakak Ting Xiao. Ayo pergi. Dia kok datang? Kenapa dia datang? Kak Ting Xiao. Kak Ting Xiao. Akhirnya kamu pulang. Ternyata benar dia ya. Mama kan mau culik dia? Dia ada di sana. Ayo langsung pergi. Soal penculikan ini, butuh perencanaan mata. Jangan terburu-buru. Kayaknya Mama takut ya? Kakak jangan bicara seenaknya. Diam. Awalnya aku merasa bersalah. Ternyata dia, hidupnya enak banget ya. Mama cemburu nih, masa aku cemburu? Setelah kita menikah resmi, bahkan belum ketemu langsung. Aku nggak akan gitu. Tapi Mama, aku yakin Mama cemburu. Nggak ada. Lin Jiao, kalau tidak salah ingat, kita tidak dekat kan? Kak Ting Xiao, apa yang kau bicarakan? Kita teman sejak kecil. 3 hari lagi, akan ada pesta tunangan kita. Ada kejutan nih. Kok aku nggak tahu? Aku 3 hari lagi ikut pesta tunangan? Ini ide Tante Yunlan. Jangan-jangan, kamu pulang bukan untuk pesta tunangan? Mama, ada kabar baik dan kabar buruk. Mau dengar yang mana? Yang buruk dulu. Suamimu mau tunangan. Kalau yang baik? Sepertinya bukan keinginannya. Mama masih bisa dengar. Mama jangan keras-keras. Nona Lin, Direktur Li, Katanya 3 hari lagi. akan ada pesta tunangan kalian. Apakah ini benar? Katanya 3 hari lagi à Canada. Pesta pertunangan Anda berdua? Benarkah kabar ini? Nona Lin, apa Anda sengaja datang ke bandara untuk menyambut tunangan Anda? Kalian berdua sungguh beruntung. Untung aku sudah siap siaga. Di depan banyak wartawan ini, Kakak Ting Xiao pasti akan jaga gengsi Tante Yunlan dan ayah. Tentu saja benar, pertunangan ini juga sudah disetujui kedua orang tua. Mohon dukungan dari semuanya ya. Bu, wanita ini jahat sekali. Dia mau paksa nikah. Bukan urusan kita. Diam dong. Sudah kujelaskan tadi, kita tidak dekat.
TAPI, ini keinginan Tante Yunlan. Kau pikir dia berhak tentukan jodohku? Apa jadi petunangan ini? Kumak Jinon Lin Jiao Jiao. Kalau 3 hari lagi si Uli tidak muncul, sungguh memalukan. Kabarnya bisnis keluarga Lin dan Li sedang kerjasama. Kalau Pertunangan batal. Kerjasama juga hilang dong? Kenapa? Tant, sudah dijelaskan berkali-kali. Jangan maksa terus. Wajah anak ini kenal sekali, seperti pernah melihatnya. Mirip sekali dengan Li Tingxiao. Legit pula, dia ayah kandungku. Dan dia adalah ayah. Selesai. Ini bencana. Li Tingxiao. Koini. Berani Sambunikan. Punya anak haram? Tak pernah dengar Direktur Li sudah menikah, bahkan punya anak, lalu acara tunangan ini? Bodoh. Bigami itu ilegal. Kau anak haram siapa? Ibumu mana? Jangan kira bawa anak sembarangan. Bisa jadi orang berkuasa. Akting kacangan ini biasa. Pergi kau. Lin Xiao, sudah cukup ulahmu? Kakak Tingxiao. Kenapa kau bela dia? Jangan dia benar. Ini urusanku. Tak ada hubungan denganmu. Tante Yunlan tak bilang, kau sudah menikah. Ini pasti candaanmu, benar kan? Tante tak tahu malu. Ayah sudah jelaskan. Diamlah kau anak haram. Siapa yang kau sebut haram? Mama. Dia panggil mama. Mungkinkah ini baru istri sah Direktur Li? Direktur Li tidak bantah. Pasti dia. Cepat foto. Ini berita besar. Kala, ibu si anak haram. Alanji. Berani kau pukul aku? Berani-beraninya kamu pukul aku? Aku peringatkan kamu. Atau jika berani ulangi, sekali ketemu sekali kupukuli. Ayah peluk aku. Cukup sudah ya. Ayah aku juga mau. Ana. Aku kok nggak tega nolak. Sudahlah, Buyer Lin Xiao, berhenti meributkan. Dia mengenaliku ya? Ini berarti mengakui. Apa semua ini benar, menurutmu? Ternyata dia mengenali. Aku nggak percaya. Perempuan ini pasti, kamu suruh akting, kecuali tunjukkan surat nikah. Tant, muka kamu tebal banget. Buku nikah ibuku dan ayahku. Nggak mungkin ditunjukkan ke orang asing seperti kamu. Kenapa tidak berani tunjuk? Karena memang nggak ada kan? Kakak Tingxiao, jangan tertipu mereka. Aku bisa terima kedua anak ini, akan kanggap seperti anak kandungku sendiri, untuk disayangi. Kamu kok sok mau jadi ibu tiri orang. Lin Jiao nggak waras ya? Surat nikah Zhang. Jangan biarkan Lin Jiao melihat ini. Namanya bisa membawa masalah untuknya. Sekarang kamu sudah kapok kan? Mengingat keluarga, kita berteman turun-temurun. Masalah hari ini kita lupakan. Tapi mulai sekarang, aku tidak mau dengar lagi kabar tentang kita berdua. Aku tidak percaya, perempuan ini pasti hanya mengincar uangmu, jadi mau dekat denganmu. Berapa uang yang kamu mau, aku pasti bayar. Maaf ya, kamu salah orang yang tidak pernah kurang padaku uang. Bicaramu terlalu lancang. Kau tahu saya paraku? Aku putri grup Lin. Grup Lin, percaya tidak, satu kalimatku saja bisa menghancurkan Lin di kota utara. Kilyargalin, masuk 10 besar perusahaan di kota utara, yang berani bicara seperti ini. Cuma di Hao dan grup Yunshen. Kau siapa sampai berani berkata sembarangan? Tebakanmu tepat sekali. Apa? Jangan bilang, kau punya hubungan dengan kedua grup itu? Identitasku sebagai CEO Yunshen tidak boleh terbongkar. Kalau Zhang Guanzhou dan Qian Mailing tahu, plan ini gagal, harus segera bertindak. Sudah lama di Hao melawanku, tapi bosnya tak pernah muncul. Aku pinjam identitas dia, seharusnya aman. Tebakanmu benar. Akulah CEO di Hao. Berani sekali kau menggunakan identitasku. Mari kita lihat aktingmu. Tahu status grup di Hao di kota utara? Di mata kalian apa cuma ini? Dasar orang kampungan, CEO gadungan. Wartawan sebanyak ini hadir hari ini. Aku bisa telepon sekarang juga. Nilai pasar grup Lin turun 50%. Sebentar lagi semua akan tahu. Apakah omonganku bohong atau tidak? Boleh, kita tunggu dalam 5 menit. Kalau grup Lin kami masih tetap utuh, kau harus umumkan di depan wartawan. Anakmu si anak manis. Kalau mamaku berhasil, kau harus minta maaf. Lalu bilang ke kamera, aku babi hutan terbang 3 kali. Boleh, gak masalah ngomong. Ok.
Cepetan, lebih seru dari pernikahan bisnis. Nona, bersiaplah malu. Siapa yang malu belum tentu. Hai, mau ku bantu telepon? Mazat et Galia. Istri dan anakmu dipermalukan? Aku gak kenal mereka. Katanya gak kenal, tapi sudah lama gendong? Muka mereka berdua mirip banget sama kamu. Siapa yang percaya itu bukan anakmu? Mirip aku? Gak cuma mirip, kayak anak kandung. Kalau gitu silakan. Jangan dia wanita itu. Mama, sudah selesai menelepon? Dia cukup tenang menghadapi situasi, tak takut ketahuan. Masih seperti kucing penasaran. Aku tunggu saja. Bagaimana cara kamu kalah? Perintah CEO. Tanpa peduli biaya. Mulai sekarang. Siap. Perintah CEO tanpa kompromi biaya. Siap. Ya ampun, saham Lin benar-benar turun. Kenapa masih turun terus? Mereka bertaruh setengah kapitalisasi. Perusahaan Lin akan bangkrut. Apa yang terjadi dengan Sekretaris Fang? Aksi sekarang, tidak pakai aturan biasa? Ada dua kekuatan berbeda. Se Rankeluarga l'un Bersamao. Ini benar-benar akhir. Apa yang terjadi? Aku hanya perintah konsep. Tak sampai sejauh ini. Kamu ini siapa sebenarnya? Sudah kukatakan tadi, aku CEO Dehao Group. Sekarang mau minta maaf? Ucapkan 3 kali kamu babi hutan terbang. Aku tak mau minta maaf ke anak kecil. Kak Ting Xiao, tolong bicarakan baik-baik. Aku sadar salah. Parson, seharusnya aku tak merajuk. Sudah kuberi kesempatan tadi. Aduh. Lin Jiao berkonflik dengan orang Emperor Group. Keluarga Lin mungkin tak akan bisa lagi. Berkembang di North City. Bukan cuma itu, jika aku jadi Lin Jiao, demi keluarga, aku akan meminta maaf. Benar. Maaf. Aku babi hutan terbang. Diam saja ngapain? Cepat rekam. Jangan direkam. Sudah. Cela vidéo t'a dit. Lainnya dilarang bocor. Sudah dapat berita besar. Dilarang tayang. Gak asik. Bubar. Pergi, semua bubar. Ao Li Tang Xiao. Diam-diam main besar ya. Bahkan punya anak kembar. Halo kakak ipar. Aku payu. Saaba Li Tang Xiao. Hello. Tapi aku bukan kakak ipar. Lalu kamu, CEO Emperor Group? Bukan, aku cuma ngaco. Tadi pede banget. Tak takut kalah dan malu? Kalah ya kabur. Lori. Ngajarin anak kayak gini, gak baik kan? Bapak benar, memang kurang baik. Maafkan kami, aku bawa mereka pergi dulu. Paman. Apa benar tak bisa jadi ayah kami? Adikku sakit, ayah ibu mau cerai. Kami kasihan. Ngomong apa sih? Kamu yang sakit? Ayah, TAPI, mama dan kakak bilang. Bisa disembuhkan. Benar. Asal ada donor yang cocok. Paman, jika cocok, mau donorkan? Apa kamu mau jadi donor? Sebaiknya kamu diam saja. Menurutku ayah anak ini tidak bertanggung jawab. Aku sarankan jangan bertemu dia lagi. Ini kartu namaku, hubungi saja kalau perlu. Kamu baik juga ya. Lalu, soal pencocokan donor, akan kupikirkan. Sanggeu? Ada urusan di kantor, aku pulang dulu. Sampai jumpa. Dah paman. Acara sambutan untukmu, nggak dimakan? Pulang dulu. Nggak apa-apa, aku sudah terbiasa dengan sikapmu yang mendadak. Donor sumsum tulang itu serius. Kamu serius? Ini saja kamu setuju? Katanya mereka bukan anakmu, aku kenal kamu lama, belum pernah lihat kamu begini. Aku tidak tahu, mendengar anak ini sakit. Hati jadi sedih. Hey you, Selediki, siapa ayah anak ini? Jika memang anakku, wanita di sana tadi. Kemungkinan besar, wanita yang meninggalkan pulau 7 tahun lalu. Benar, ini harus segera. Lalu istrimu? Periode 7 tahun sudah habis. Suruh Jiang Nai beritahu dia, segera urus perceraian. Li Ting Xiao orangnya baik. Jika dia ayah kami, itu cukup. Aku juga suka Papa Li Ting Xiao. Mama, bagaimana kalau kalian gak usah cerai, boleh tidak? Hello Assistant Jiang. Nona Jiang, jika ada waktu 3 hari lagi, tolong datang ke Gedung Li Group untuk tanda tangani surat cerai. Baik, aku paham. Suara ini kenapa terdengar familiar, Direktur Li? Jiang Nai, nama istriku apa?
Apa manquin? Nama istri sendiri nggak tahu? Nyonya bernama Jiang Chu. Apa dia punya kembar beda jenis? Ya, Direktur. Yang tadi. Itu Zhang Chu. Mama, apa Papa Liang mendesakmu untuk bercerai? Sayang sekali ya. Kamu benar menebaknya. Baiklah tak apa, kita pelan-pelan saja. Tunjukkan sertifikat pernikahannya. Pemenji. Maaf aku terlambat. Baru selesai operasi. Tak apa kok. Sebenarnya tak perlu data. Ribet sekali. Aku jemput Ran-Ran dan Ning-Ning. Jangan merasa terbeban. Lelah? Aku antar kalian pulang. Direktur Li. Tak Yuza, ambil kembali. Itu bukan Jiang? Dia Jiang, benar? Kamu kenal dia? Dulu aku tawari gaji tinggi untuk jadi dokter pribadi kakekku, tapi dia menolak. Jadi kukirim kakek ke rumah sakitnya untuk perawatan. Aku baru mau bahas ini. Di Hao dan Yunshen akhir-akhir ini sedang berebut lahan. Di pinggir barat, sudah kuselidiki. Yunshen berebut lahan itu untuk membangun Basis Biomedes. Dan mereka sudah merekrut Jiang sebagai direktur. Hey you. Coba kamu selidiki berapa yang Yunshen bayar. Pastikan kita rekrut dia. Kurasa, bukan masalah uang. Yunshen beberapa tahun terakhir, dana penelitian saja, sudah habiskan miliaran dolar. Kalau aku Jia, juga pilih Yunshen. Aku sudah gila. Mana mungkin kebetulan begini. 7 tahun cari tak ketemu, tapi bisa bertemu di sini. Mereka sudah naik mobil, masih melirik, tapi setelah bertahun-tahun, bro, akhirnya kulihat, kau tertarik pada wanita lain. Kenapa? Suka padanya? Tak cari lagi wanita dari Pulau Li? Papa Li. Sampai jumpa. Selamat tinggal, Papa Li. Sampai jumpa. Director Li. Aku pulang akan mendidik mereka dengan baik. Mereka harus hilangkan kebiasaan buruk. Memanggil Papa senaknya Si Teju. Aku tidak. Hanya panggil Papa Li saja kok. Selamat tinggal, Direktur Li. Ayo pergi. Lumeillon Ménaric. Ke rumah sakit. Dasar Payu, Keluar Lakau. Bisa-bisanya ngejar sampai sini? Bukannya kita. Matilah kau pria brengsek. Ambil lagi uang kotormu ini. Ingat baik-baik, aku Jia Azhen yang putusin kau. Katini. Memang pantas dapat begini. Kau tetap saudara baik. Bisa-bisa kau bicara begitu. Bajuku ini, 2,3 juta. Akan dipotong dari gajimu. Zhang Ne. Kita ganti baju dulu. Ran-Ran tidak dirawat, yakin tidak apa-apa? Tidak masalah. Istirahat di rumah lebih baik. Tapi untuk transplantasi sumsum, harus segera direalisasikan. Aku tahu. Akan kucari kesempatan bicara. Jelaskan semua ini padanya. Dr. G, dana penelitian tahun ini. Sekretaris Fang sudah siapkan. Kondisi Ran-Ran, tolong terus diperhatikan. Tenang saja. Meski tanpa pangkalan biologi, akan kusembuhkan Ran-Ran. Xiao Chu. Selama ini, aku selalu anggap Ran-Ran seperti anakku sendiri, ingin merawat kalian berdua. Berikan aku kesempatan. Beri aku kesempatan, ya? Selama ini, terima kasih banyak atas perhatianmu. Tapi kamu tahu, aku sudah menikah. Tapi kalian tak punya perasaan. Itu urusan pribadiku. Aku mengerti. Kakak, penyakitku ini, apakah tidak bisa sembuh? Jangan ngomong sembarangan. Paman Ji ahli hematologi. Jengkin dia di sini. Pasti bisa menyembuhkan. TAPI, kalau ayah Li tidak setuju mendonasi. Dia pasti setuju. Aku nemu rahasia besar. Dia ayah kandang kita. APA? Kah, ada buktinya? Meski belum ada bukti, tapi kan kita mirip. Jengkin dia? Iya juga ya. Tapi harusnya, kita yang mirip dia. Bukan Sebelina. Gak penting, akan kuambil rambutnya, untuk tes DNA. Isyik, kakak pasti bisa. Ngobrol apa? Senang sekali. Rahasia. Oak. Sekarang sama mama, mulai punya rahasia. Mama, aku perlu bicara. Ada APA? Aku baru meretas sistem kelompok Li. Keluarga Lin transfer 2 miliar padanya. Pantasan Lin Jiao berani memaksa nikah. Modal investor ya. Investor gak bakal. Ayah Li takkan mau. Polygamy illegal. Kamu pikir Li Tingxiao begitu baik? Kalau haruskah kita gagalkan kerjasamanya dengan Lin? Sudah kusuruh sekretaris Fa menyiapkan 5 miliar. Apa maksudmu menggunakan ini untuk ajukan syarat padanya? Tak ada yang akan menolak 5 miliar kan? Ning-Ning memang punya cara. Kalian main dulu sebentar. Nanti kita temui kakek Li. Oak. Baik. Aku tidak mau makan, bawa pergi.
Bilang pada bocah itu, kalau dia bercerai dari Xiao Chu, aku akan mogok makan. Kakek Li, jangan susahkan kami dong. Bawa pergi, aku tak mau makan. Kakek Li. Xiao Chu, akhirnya kau datang. Ayah, baru kembali ke negara ini. Langsung ingin menjengukmu. Ning Ning, Ran Ran, panggil kakek buyut. Halo kakek buyut. Pintar sekali. Aduh. Aneh. Dua anak ini, kok mirip sekali dengan Ting Xiao. Tidak boleh, aku harus tanya jelas. Xiao Chu. Kekek. Ada yang mau ditanyakan? Silakan bicara. Kakek aku. Angkat saja. Halo Xiao Chu, kamar Ran-Ran. Sudah kusiapkan. Oke, aku mengerti. Xiao Chu. Kamar sakit. Ran-Ran kenapa? Ran Ran sakit kelainan darah. Harus dirawat lama di sini. Nanti kalau Ran Ran tidak apa, main ke kakek ya? Kasihan anaknya. Xiao Chu. Dengar penyakit ini butuh transplantasi sumsum tulang. Sudah ketemu donor yang cocok? Sudah menemukan donor yang cocok? Belum juga. Tapi kami terus berusaha mencari. Kakek buyut tak perlu khawatir, kami pasti akan menyembuhkan adik. Betul, Ran-Ran pasti akan sembuh. Semangat. Kakek, aku dengue semua tadi. Kalau tidak makan dengan baik, mana bisa jaga kesehatan? Kalau tidak bicara begini, aku malah tidak marah. Tenang saja, kakekmu dulu. Adalah penyel amak nuavaku. Jika dia berani menceraikanmu, aku takkan pernah setuju. Kakek, ini dua hal berbeda. Lagi pula sekarang aku sudah punya anak. Xiao Chu, jangan overthinking. Ada anak kenapa? Ini zaman modern. Kami tidak percaya hal kuno. Kakek sendiri bilang, sekarang sudah zaman modern, masa masih pakai sistem pernikahan dijodohkan? Aku tidak peduli. Pokoknya dua anak ini lucu sekali. Aku memang suka. Aku terima mereka. Iya kan? Sayang? Kami juga mengakui kakek. Duh, sayangku. Kakek, tolong hormati permintaanku ini, makanlah ya? Baiklah, aku turuti permintaanmu. Xiao Chu, ada satu hal yang harus kakek tanyakan. Jawablah dengan jujur. Silakan kakek. Ayah dari dua anak ini, Benarkah Ting Xiao? ayah kedua anak ini, apakah benar Ting Xiao? Kakek, aku tidak. Tapi dia memang bukan. Sebenarnya kakek tidak punya maksud lain. Hanya lihat kedua anak ini, mirip sekali dengan Ting Xiao, jadi cuma bertanya saja. Mereka semakin besar, ayahnya tak pernah muncul. Xiao Chu, pakai ala padaku. Katakan saja, kakek pasti akan menghajarnya. Kesehatan kakek tidak baik. Hal seperti ini sebaiknya, jangan membuatnya khawatir. Ayah Amerika. Sudah tiada. Ini, bagaimana bisa? Kakek. Aku tak akan ganggu istirahat. Aku bawa mereka Kiliar dulu. Besok aku bawa mereka ke sini lagi. Boleh? Baik. Bilang dadah ke kakek buyut. Dadah, kakek buyut. Sampai jumpa. Sayang, pasti datang lagi ya. Baiklah. Mama, kenapa bohong ke kakek buyut? Bilang ayah kita sudah tiada. Ini namanya bohong putih, sayang. Kakek buyut sangat baik pada kita. Kita tak boleh membuat khawatir lagi. Aku mengerti. Aku juga tak mau kakak dan mama khawatirkan penyakit. Ini beda, sayang. Ayo pulang. Kakek Li mogok makan lagi. Dia bilang kecuali Anda ubah keputusan, dia akan bunuh diri kelaparan. Kakek benar-benar keterlaluan. Ayah. Ayah, Pak Li, Anda ke sini mencari Ran-Ran? Pak Li tak tahu Anda di sini. Saya datang menjenguk kakek. Oh, ternyata kakek Pak Li juga dirawat di rumah sakit ini. Mama, kita punya jodoh ya? Iya, memang berjodoh. Direktur Li, biasanya mereka tidak seperti ini, mungkin karena terlalu suka Anda. Mama lihat, Pak Li sangat menyayangi kita. Benarkan Pak Li? Tentu saja. Dulu Direktur Li paling tak suka anak kecil. Sekarang ini benar-benar aneh. Kapan operasi Ran-Ran dijadwalkan? Paman Ji bilang setelah dapat sumsum, bisa diatur kapan saja. Sudah dapat donor yang cocok? Sekarang bukan waktu tepat beritahu Li Ting siap yang terbaik. Tunggu sampai sekretaris Fa selesai siapkan dananya, baru bicara. Sudah ketemu. Donornya setuju menyumbang? Masih sedang negosiasi. Risikonya cukup besar, bukan hal sepele. Baik. Hubungi saya jika perlu bantuan. Oke, terima kasih ya. Ran-Ran si Pat Turun.
Kalian berdua ngapain sembunyi? Kalian berdua ngapain berkeliaran diam-diam? Enggak apa-apa, Mama. Mama ngobrol dulu sama Ayah ya. Aku main dulu sama Ranran. Nanti kita main bersama ya. Ini kan kebetulan yang langka. Mama baik-baik ngobrol saja sama Ayah tentang puisi dan sastra. Pak Lee, sebenarnya mereka biasa. Tidak seperti ini. Mohon jangan tersinggung ya. Pak Lee. Pak Lee, Tidak apa-apa. Ran dan temannya luku kok. asal Bapak tidak kecewa, biasanya mereka pendiam. Kalau sampai mengganggu Bapak, Perempuan ini, mungkinkah dia? Dengan helai rambut ini, pasti bisa ketahuan apakah dia benar. Ayah kira, gimana kalau bukan dia? aku punya firasat dia pasti ayah kita. Sekretaris Fang, segera lakukan tes DNA. Beck, Tuan Muda. Kekak, masalah perceraian ini sudah disepakati. Aku tidak peduli. Aku cuma punya satu menantu perempuan, Xiao Chu. Kalau kau berani menceraikannya, Aku tidak anggap kau kukuku. Kakek tahu tidak, dia melahirkan anak orang lain. bagus dong. Artinya dia subur. Lagi pula, anak orang lain kenapa? Apa kamu tidak bisa menghidupinya? Begitukah caramu membalas budi? Orang lain gimana? Aku tidak mau urus. Ini caraku membalas budi. Kecuali kamu bukan kukuku. Keboleh tak dengarkan aku, selama aku masih hidup. Aku larang kau bercerai. Kalau dia bersikeras, Dia mau cerai? Mana mungkin, kalau mau cerai, dari awal takkan menikahimu. Lagi pula, kalau dia yang minta cerai, Pasti salahmu, kau yang memaksa. kalau begitu, kakek, asal aku tak bercerai. Kakek mau makan? ya, Baik. Aku takkan bercerai. Hahaha. Ini baru cucu baikku. Kakek, biar aku suap. Kakek Lee bukannya sudah makan? Bukannya kita mau mogok makan? Aku ngantuk, mau istirahat. pergilah, jangan ganggu. Baik. Kakek istirahat, aku pergi. Jangan cerai ya. Paham. Ran. Ayah Lee, Kenapa di sini sendirian? Mama dan kakakmu mana? Mamaku dan Pamani sedang bahas rencana pengobatanku. Pamanji. Yang kau maksud Jia? Iya, dia itu. Jiang. Bukannya Jia ayah kalian? Bukankah dia ayah kalian? Tentu saja tidak. Paman Yihanialah, dokter penanggung jawabku. Ana, aku tahu Jiang bukan ayah mereka. Tapi kenapa aku senang ya? Yakin Jiang bukan ayah kalian? Lalu siapa ayah kalian? Kami belum pernah bertemu ayah, tidak tahu wajahnya seperti apa. Apa kata mama kalian? Mama bilang anggap saja dia sudah meninggal. Ini gambar mama buatan. Coba kulihat. Ini aku dan kakak. Hmm. Ayah Lee, ini kamu loh. Kamu bilang ini aku? Ayah. Lukisan Ran sangat mirip. Andai aku tidak sakit, ayah tidak akan bercerai dengan mama. Ran. Percaya aku punya sihir? Percaya. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Ayo kita menggambar bersama. Ok. CEO Pei. Direktur Lee sedang menemani anaknya menggambar. Mirip sekali, ini pasti. Putri kandung Li Tingshu, bisa jamin dengan nyawa. Zhang Ne, ambil rambut dua anak itu diam-diam. Akan aku tes DNA. Siap, CEO Pei. Andai kamu pria 7 tahun lalu itu. Betapa baiknya. Ran. Ran. Mari kita bicara di luar. Pamanji, bicarakan saja di sini. Tenang saja, aku kuat, aku tidak takut. Baik. Direktur Li, apakah Bapak sudah mempertimbangkan masalah kecocokan? Dr. Ji Anda. Aku tidak tahu bagaimana Anda dan Direk merencanakan ini, tapi penyakit Ranran tidak bisa ditunda lagi. Jadi, orang yang cocok itu memang aku. Ya, Jika aku setuju, operasi bisa segera diatur? Harus lihat kondisi Ranran dulu. Baik. Beri aku 3 hari untuk pertimbangkan. dia tidak menolak? Director Lee, maaf ya. Aku tidak sengaja menyembunyikannya dari Bapak. Jadi pertemuan di hotel itu, direncanakan Bapak sebelumnya? Bukan seperti itu. Aku hanya belum siap untuk membicarakan ini dengan Bapak. Risiko transplantasi sumsum tulang ini sangat besar.
Jika ada kesalahan, bisa membahayakan nyawa. Makanya, Jadi, bolehkah aku menanyakan sesuatu? silakan tanya. Mari duduk. Jadi, ayah dari kedua anak ini. Sebenarnya siapa? Aku. Paman Lee. Kenapa tidak panggil Papa Lee lagi? Kami diam-diam melakukan tes DNA. Ini hasilnya. Mengapa melihat hasil ini? Hatiku merasa begitu kecewa. Bolehkah aku masih memanggilmu Ayah Lee? Tentu saja, Abad Ayah Lee. Aku akan jenguk Ran-Ran. Dia pasti masih menunggu hasilnya. Dah, Mama. Dah, Ayah Lee. Tunggu, ada apa? Ayah Lee. Kembali dan beritahu Ran-Ran. Aku adalah ayahnya. Ayah Lee. Pak Lee. Ran-Ran baru Campo. Jangan buat dia keswa. Ini rahasia antara kita pria. Jaga rahasia ini untuk Ran-Ran. Bisa? Pasti bisa. Sekarang aku akan beri kabar baik ke Ran-Ran. Dia pasti senang. Percayalah. Ran-Ran. Sepertinya aku lihat, ayah dan mama, seperti tidak akrab. Kita harus dekatkan mereka. Kakak, gimana caranya? Aku ada ide, tapi kamu harus bantu. Bujuk ayah dan mama. Masuk lift di gedung 3. Oke, aku telepon Mama sekarang. Ran-Ran. Ma, aku tersesat di gedung 3. Cepat jemput aku. Kenapa tiba-tiba? Kamu ke sana? Jangan panik. Aku segera ke sana. Ma, aku naik lift besar di tengah. Yang ke atas. Kamu naik yang itu. Oak, jangan takut. Selesai. Maaf, Direktur Lee. Saya tidak bisa mengantarmu. Ran-Ran terset. Saya harus mencarinya. Tidak apa, jangan panik. Aku temanmu. Baik. Ran-Ran bilang, harus naik lewat lift ini. Oak. Kak, apakah ini bisa? Apa tidak terlalu berbahaya? Tenang saja. Aku sudah mengendalikan semua program. Tidak akan ada masalah. Kenapa tiba-tiba Ran-Ran sampai di sini? 3, 2, 1. Ada apa ini? Sepertinya liftnya rusak. Jangan takut, pegang tanganku. Tarik napas dalam. Sudah lebih baik? Kenapa tiba-tiba rusak? Bisa hubungi luar? Tidak bisa. Telepon pemadam kebakaran. Baik sekarang juga. Baik. Mama, aku sudah memblokir semua sinyal. Kamu tidak bisa telepon. Hihi, kamu dan ayah mempererat hubungan saja. Kakak hebat sekali. Masih ada yang lebih hebat. Hati-hati. Teddy. Terima kasih. Genggam tanganku. Diam. Tarik napas. Pegang erat. Kita nggak bakal jatuh sampai mati kan? Enggak. Liftnya mungkin nyangkut di antara lantai 2 dan 3. Dari ketinggian segini, enggak akan mati. Paling cacat ringan. Kamu jago menghibur orang. Tadi aku coba telepon, sinyal nggak ada. Wajar dalam kondisi begini. Terus gimana dong? Apa kita cuma nunggu di sini? Apa biasanya banyak orang lewat sini? Jarang. Makanya tadi aku heran, Ran-Ran kok bisa ke sini? Gak apa-apa, ada aku. Genggam tanganku, sandarkan punggung ke tembok. Tarik napas, tunggu pertolongan. Kak, kayaknya nggak mempan. Coba lagi kalau perlu. Kak gimana ini? Goyangannya kurang kencang, aku yang goyang kuat. Kak kalau goyang-goyang gini, liftnya nggak bakal jatuh kan? Kalau mama, benar-benar dalam bahaya gimana? Gak apa-apa kok, lift kuma, 30 cm dari tanah. Bahkan kalau jatuh lagi, nggak masalah. Kak hebat banget, sampai Papa Lee tertipu.
Rumah ini berantakan tanpa aku. Mama, siap-siap hadapi badai. Mama siap-siap hadapi badai. Ada apa ini? Apa liftnya mau jatuh? Gak apa-apa, pegang aku. Nggak bisa. Ini benar-benar jatuh keras. Peluk aku erat-erat. Wah, kakak hebat banget. Ayah memeluk mama. Sudah cukup segini, kalau goyang lagi, aku mau muntah. Adegannya juga jadi jelek. Sepertinya liftnya sudah berhenti. Kamu baik-baik saja? Aku takut. Peluk aku. Aku akan bertanggung jawab pada perasaan familiar ini. Jangan-jangan dia orangnya? Hasil DNA sudah keluar. Li Qingxiao, kau berkhail APA? Tak APA. Aku di sini. Jangan dekat. Dia baik sekali ya. Padaku Ranran dan Ningning juga baik. Seandainya dialah pria itu. Bolehkah aku memelukmu lagi? Kekiku Gemetaran. Tentu saja boleh. Kau cukup baik ya. Tapi aku juga tak mau mati di sini bersamaan. Tak akan ada masalah. Apa Papali sedang melihatku, dan sepertinya dia sama sekali tidak gugup. Dia sudah menemukanku, ya? Kurasa tidak. Mungkin Papali menghadapi bahaya. Dengan tenang. Kak, sampai kapan kita mengurung mama? Mama penakut. Bisa ketakutan. Tutup sampai kekurangan oksigen. Suruh Papali beri napas buatan. Apa ini terlalu riskan? Kalau begitu tambah 10 menit. Baiklah. Seharusnya tak goyang lagi. Belum tentu. Mungkin begitu kau lepaskan tangan ini. Akan goyang lagi. Kau bercanda ya? Kalau begitu coba saja. Aku tak mau mencoba. Lagi pula kau cukup tampan. Aku tak rugi. Tapi serius, jika kau benar-benar sial, sampai jadi cacat, aku bisa menanggung. Kau menanggungku? Jangan APA kau menanggungku? Ningning, dia hacker internasional top. Komisinya lumayan. Ranran juga supermodel internasional. Penghasilannya juga cukup besar. Kalau aku, kakek meninggalkan. Where is an untuku? Meski tidak banyak, tapi cukup untuk hidupku. Dari penjelasanmu, sepertinya ibunya agak tidak berguna ya? Walaupun begitu, aku tetap punya harga diri. Nona Chang. Meski ingin jadi pengangguran. Tapi kamu tahu kan? Aku sudah menikah. Aku tahu. Pernah terpikir? Mungkin saja. Istri kamu saat ini. Dia juga punya kembar laki perempuan. Bagaimana kalau aku jujur saja padanya? Tidak boleh. Uang sekretaris Fang belum siap. Kebetulan banget ya. Sayangnya itu bukan istriku. Sangat disayangkan. Cara bicara selalu menyebalkan. Apa ya? Tidak? Sudah 20 menit. Mama belum pingsan? Mungkin kapasitas paru-parunya bagus. Lanjut dikurung? Hari ini cukup. Sudah dipeluk. Ciuman tidak akan lama. Ciuman-ciuman. Tadi terlihat tenang, tapi jantung berdebar kencang. Laki-laki. Jangan-jangan dia suka padaku? Pinggang ini enak dipegang. Nona Chang. Sudah puas meraba? Sudah. Ayah, ibu. Kenapa kamu kesini? Aku tadi di atas. Nunggu mama datang cari aku. Tapi mama lama sekali nggak datang. Ternyata sembunyi di sini. Ngobrol rahasia sama ayah ya? Jangan ngomong sembarangan. Kami tadi, liftnya rusak. Jadi terjebak. Mama, kalian nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ayo. Ayah antar kamu ke kamar. Aku mau digendong ayah. Baik. Ayah gendong. Ayo. Kakak bilang, kamu adalah ayah kami. Kalau kita sudah jadi keluarga, harus tinggal bersama kan? Nanti kamu pura-pura nggak tahu. Bilang ke Papali. Keluarga harus tinggal bersama. Beri kesempatan untuk ayah dan mama mempererat hubungan. Mengerti? Iya tak, soal acting-actingan. Itu spesialisasiku. Ran benar.
Nanti kalau kamu sudah sembuh, ayah akan beli rumah besar, supaya kita tinggal bersama. Setuju? Setuju, Kelingking. Kelingking. Li Tingxiao belum tahu kalau aku istrinya. Sekretaris Fang ini kenapa sih? Cuma 5 miliar. Masih perlu persiapan lama? Ran. Kamu istirahat dulu. Besok ayah datang lagi. Oak, dadar ayah. Aku antar ya. Hari ini, makasih ya. Tapi ada satu hal yang belum kusampaikan. Apa itu? Katakan. Ada perlu apa? Bicara saja. Aku sebenarnya. Maaf, tunggu sebentar. Ada perlu apa? Datang ke kantor. Masalah Yunshen Group. Ada perkembangan. Oak, aku paham. Maaf, ada urusan mendadak di kantor. Tadi mau bilang apa? Kalau sekarang, mungkin ganggu urusannya. Cari waktu lain saja. Tidak apa-apa. Kau urus dulu saja. Baik. Kalau ada perkembangan Ran, segera hubungi aku. Dah. Gimana lagi? Aku sudah begini, masih bantu kerjamu. Kau harusnya bersyukur. Penanggung jawab Yunshen Group sudah ketemu. Cuma anak 6 tahun. Kau berkendak, 4 tahun lalu Yunshen Group tiba-tiba berkembang. Bersaing dengan Dihao, sekarang kau bilang, pemimpin Yunshen Group, anak 6 tahun? Bukan payu. APA kau, otakmu kemasikan kat. Kalau tidak percaya ya sudah. Faktanya memang begini. Kita selama ini bersaing dengan anak kecil. Benar. Ini lebih aneh dari punya anak kembar. Maksudmu? Ran dan Ning? Ya. Kudasa Jiangchu. Wanita di Lidao itu, usia anak-anak itu cocok. Teratoma Ran, mirip sekali denganmu. DNA test sudah dilakukan. Kemungkinan ada hubungan darah, hampir 0. Tunggu. Aku tanya dulu. Kesalahan tes DNA, berapa persen kemungkinannya? Secara teori. Kecuali ada kesalahan sampel atau hasil, seharusnya tidak mungkin salah. Bagaimana kalau memang salah ambil? Mau kuuji ulang saja. Mungkin? Bisa saja sih. Sudah. Jangan urusi, nanti akan kuperiksa lagi. Oh iya, sudah ketemu ayah? Apa kata beliau soal perceraian? Jangan tanya. Jiang Nai tarik lagi surat cerai. Sudah kuduga. Ayah selalu jadi titik lemahmu. Sudah. Daripada menertawakan orang, mending introspeksi di, kenapa sampai anak kecil pun tidak bisa dikalahkan? Serangan psikologis nih. Jiang Nai. Di dekat RS Yali, beli rumah kecil. Yang layak huni saja. Kira-kira. Sekitar 300 meter. Baik. Rumah 300 meter disebut kecil, aku benci orang kaya. Ternyata. Asisten Jiang bilang, ayah Li batalkan perceraian. Kurasa karena keuangan grup Li bermasalah. Dia tak bisa bayar 100 juta. Kasihan ayah. Ayo kita bawa uang. Ya. Tapi ingat, jangan ekspos grup Yunshen. Mengerti? Oak. Tenang, aku paham. Mama, aku ikut ya. Ajak aku dong. Tapi kondisimu sudah sembuh kok. Aku ingin ketemu ayah. Tolong ajak aku. Baiklah. Kita bertiga akan temui ayah. Setuju? Ya. Ayah, kami datang menemuimu. Ayah, kami datang menjemputmu. Sekretaris Fa, dana yang tersisa, sudah siap kan? Sudah siap, aku menyusul sebentar. Muati ke truk. Mami sudah siap semua. Ayo kita cari ayah sekarang. Kalian siapa? Tidak bisa masuk tanpa ID karyawan. Ini gedung grup Li, benar kan? Betul. Tolong tunjukkan ID karyawan. Saya tidak punya ID. Kami cari suami saya. Telepon atasanmu saja. Suamimu siapa? Ayahku adalah direktur kalian, Li Tingxiao. Aku tidak salah dengar?
Kau bilang istri direktur? Ya benar. Jangan sok karena cantik, lalu pura-pura jadi istri direktur. Wanita ambisius seperti, sudah biasa kulihat. Pergi sana. Memang aku cantik, tapi aku benar-benar istri direktur kalian. Tak perlu palsukan diri. Cepat biarkan kami masuk. Kau sudah gila rupanya. Pergi sekarang, atau kau akan kubuat menyesal. Jangan sentuh ibuku. Dasar wanita tak tahu malu, berpura-pura jadi istri direktur. Tapi riset pun tidak. Direktur Lee tak punya anak. Cuma ingin jadi orang penting. Lihat kemampuan sendiri dong. Bawa si imutmu ini, cepat pergi. Coba sentuh lagi. Kau. Coba berani sentuh aku lagi. Berani-beraninya kau pukul aku. Jangan salahkan aku nanti. Mau lawan ibuku? Jempi. Aduh, sakit. Aku salah. Tadi siapa yang bilang? Enaku enak harem. Coba ulangi sekali lagi. Aku salah. Sudah aku minta maaf. Aku tidak akan mempersulitmu. Kalau aku tunjukkan bukti, kau izinkan kami masuk? Ya, terserah. Sie, Manajer Jiang. ini bukan kakak yang kawin lari dengan pria hidung belang itu? 5 tahun tidak bertemu, karirmu makin cemerlangnya. Beres-beres ngaku keluarga Lee Group? Manajer Jiang, wanita ini palsukan diri sebagai istri direktur. Sakitir dia. Zhang Yao. Kau sekarang manajer Lee Group? Pantasan perusahaan ini krisis. Gak bangkrut aja, sudah bukti kesialanku. Saipa kau hina. Yang nyeletuk itu dok. Lidah setajam apapun tak berguna. Sekarang aku, manajer departemen pemasaran. Sedangkan kau, gerbang ini saja tak bisa lewati. Manajer kecil berani menantang mamaku. Mamaku istri direktur sebenarnya. Ini anak dari pria hidung belang yang kau kawin lari itu? Mirip benar keburukannya. Drama kau ini bisa tipu orang lain, tapi takkan bisa tipu aku. Kau bilang sudah menikah? Coba tunjukkan buktinya. Tentu ada bukti. Lihat baik-baik, ini dia. Ini adalah bukti pernikahanku dengan Li Tingxiao. Benar ada surat nikah? Jangan-jangan dia istri direktur? Tidak mungkin, kudengar grup Lee akan dinikahkan dengan keluarga Lin. Tapi dia bukan marga Lin. Betul juga. Siapa yang tahu asli palsunya? Surat nikah ini, jangan-jangan ini hasil editan? Kuingatkan. Memalsu cap perusahaan itu ilegal. Daripada nanti gagal jadi istri palsu, malah masuk penjara. Asli atau palsu, suruh dia turun konfirmasi, langsung jelas kebenarannya. Sikapnya yang begitu percaya diri, apa memang benar? Tidak mungkin. Lelaki saat itu bukan Pak Lee. Pak Lee tak mungkin menikahi wanita hamil anak orang. Kau memang tak mau menyerah sebelum terpojok. Xiao Chen. Ke resepsionis, telepon manajer umum, laporkan ada orang di sini pura-pura jadi istri direktur. Siap. Manager, sebenarnya tak ingin ganggu Anda. TAPI, perempuan ini benar-benar kurang ajar, berani-beraninya pura-pura jadi istri direktur. Benar. Jiang Chu. Kau Jiang Chu. Ya, kau tantanya Li Tingxiao yang memaksa menikahkannya tanpa izin. Li Yun Longkon. Mana ye kenan Jiang Chu? Jangan-jangan dia benar istrinya? Ini Kakara. Menghormati orang lebih tua? Sikapmu saja buruk, maka sikapku sama. Para Security. Usir perempuan ini ke... Siapa berani sentuh aku? Li Yunlan, perempuan, 58 tahun, direktur grup. Seminggu lalu, akunmu menerima 300 juta dolar. Mau tidak, kubongkar asal uang ini di depan umum? Kau tahu dari mana? Seminggu yang lalu, akunmu menerima setoran 300 juta dolar. Seminggu yang lalu, bukankah ini tepat saat krisis keuangan grup Lee? Wanita ini bilang, direktur utama, tanpa izin Pak Lee, langsung menjodohkannya? Jangan-jangan karena ini juga? Skandal keluarga kaya. Seru banget. Beneran nggak nyangka? Oh, dia tahu segalanya? Tidak, aku tak boleh mengaku. Kau anak kecil asal bicara, ngomong tanpa bukti. Aku bisa melaporkanmu karena fitnah. Mau bukti? Campaign akan kubagikan ke semua orang, selesai urusan. Sudah terkirim. Di perusahaan ayah kau menggelapkan dana. Hari ini aku bantu ayah membersihkan perusahaan. Sudah kuhubungi polisi. Ini tidak mungkin. Direktur Lee membocorkan informasi perusahaan, menerima suap.
Dalam jumlah besar, ini sudah termasuk mata-mata bisnis. Pantas saham grup Li anjlok parah. Proyek Int dijual ke kompetitor. Licik sekali. Bagaimana Komanda Paini? Kami dapat laporan. Ibu Li Yunlan terlibat penipuan bisnis. Silakan ikut kami. Pak, ini Li Yunlan. Tidak, aku tidak bersalah. Mereka memfitnah, aku ini korban. Silakan ikut kami. Kak, jangan lupa dia, manajer pemasaran. Departemen paling bermasalah. Segera selidiki. Jangan, kakak, aku salah, ampun. Aku mengaku salah. Segera selidiki. Jangan. Kakak aku salah, maafkan aku. Tadi bukannya sangat sombong, sekarang baru tahu tekad? Kakak, aku kan adikmu. Jangan selidiki aku. Kumohon, lepaskan aku. Mama, jangan lemah pada wanita jahat ini. Selidiki. Jangan. Jangan sentuh ibuku. Kakak, apa kakak tidak ingin tahu siapa pria waktu itu? Aku punya informasi masa lalu. Bisa kuberitahu semuanya. Asal kau bebaskan aku. Bebaskan aku, bebaskan. Wanita jahat, jangan-jangan mau tipu mama? Tidak. Aku bicara jujur. Berikan aku beberapa hari. Pasti kutemukan orang saat itu. Jika kau berbohong, kau tahu konsekuensinya. Aku tidak berani. Ayo pergi. Bisa naik sekarang? Bisa. Silakan duluan. Ayo pergi. Jiangchu, kau tunggu saja. Akan kubuat namamu hancur. Kalian benar-benar. Anak si Yoli? Tentu saja. Pasti dong, wajahnya mirip sekali. Ternyata si Yoli kecil dulu. Imut sekali. Ning kecil, gerakanmu tadi keren. Bisa demo lagi? Tidak boleh, kecuali kasih kami permen lollipop. Tidak boleh, Mama larang makan lollipop. Nanti gigi rusak. Sekali-sekali nggak apa-apa. Asal jangan bilang, aku dia, mama tidak akan tak. Wah. Kenapa aku merasa Xiaoran mirip sekali dengan bintang cilik internasional? Bukan cuma mirip, dia. Xiaoran, tolong tanda tangan dong. Jangan dorong-dorong, antri yang tertib. Jangan dorong, antri saja. Jelaskan. Nyonya. Tidak mau menjelaskan? Nyonya. Sebenarnya aku tidak berniat menyembunyikan ini darimu. Kemarin baru mau bicara. Tapi kamu dipanggil Payu. Jadi kamu menyalahkanku? Enggak. Mana berani aku. Kamu menjenguk kakekku di RS? Tapi aku bersumpah, benar-benar tidak berniat memberitahu kakek, memaksamu donor sumsum. Aku juga takkan beritahu dia tentang hal ini. Lalu? Dan aku bubarkan keluarga Lin. Pandanang grup Li juga gagal total. Aku merasa bersalah, membawa 5 miliar untukmu. 5 miliar? Ayah. Ini fee syuting Ran. Atau komisi Ning. Warisan dari kakekmu? Semuanya. Tapi cuma segini, semua untukmu, tak ada sisa. Jiangchu. Aku benci dibodohi. Aku tidak membodohi. Cuma bingung cara, jujur tentang ini. Awalnya pernikahan, atas keinginan kakek. Masalah Ran Ning. Aku tak salahkan. Maksudmu apa? Kakek tak mau kita cerai. Mulai sekarang aku akan jadi ayah Amerika. Ambil kembalimu 5 miliar, aku sendiri yang selamatkan. Jadi maksudmu? Kita lanjutkan, sandiwara di depan kakek? Atau jadi suami istri beneran? Kalau kamu mau. Boleh saja sebenarnya. Maukah kamu mempertimbangkannya? Aku akan menjadi ayah yang baik. Kamu? Serius? Tentu aku tidak perlu bohong pada. Kalau begitu kamu sudah membuat keputusan yang tepat. Tapi kamu benar-benar tidak keberatan. Ayah Gondang Amerika, bukan kamu? Kalau aku keberatan, bagaimana kamu akan menggantinya? Aku akan beri 2 miliar lagi. 2 miliar? Siapa yang bilang tadi, sudah tidak punya apa-apa? Aku akan cari 2 proyek lagi untuk Ningning. Ibu yang satu ini, sangka kejamnya. Kalau begitu, masih mau cerai?
Tidak jadi. Aku beli rumah kecil, dekat rumah sakit. Kamu dan Ningning pindah dulu ke sana. Ngapain beli rumah? Tentu agar kita bisa tinggal bersama. Bukannya kamu lagi butuh uang? Hah? Uang untuk keluarga masih ada. Uang sebanyak itu, benar-benar tidak mau? Ah, tidak usah. Pria gengsi yang menyebalkan. Minggir. Minggir. Ini bukan tempat parkirmu. Aku datang bawa uang untuk keluarga Lee. Aku tidak salah dengar, bawa uang pakai pick up tua, cepat pergi dari sini. Tuan muda, saya terjebak di gerbang, tidak bisa masuk. Siap, Bu Sekretaris Fang. Kak mau kemana? Tangwaku. Zialan. Aku sedang tidak mood hari ini, lebih baik kamu pergi sebelum aku marah, cepat minggir dari sini. Siapa yang kau suruh minggir? Tuan muda datang. Ada orang langkang di sini. Mengaku mau mengantar uang untuk kita. Untung aku menghentikannya. Orang yang kau maksud ini? Ya, dia. Tuan muda jangan marah. Akan kusuruh orang usir dia sekarang. Tuan Muda sudah datang. Tuan muda. Jangan sok akrab di sini. Kau berani panggil tuan muda. Cepat pergi. Kamu ini masih belum kapok ya? Sekretaris Fang itu bawahanku. Mending kau usir aku juga sekalian. Apa? Aku? Bukan begitu. Aku? Orang seperti kau yang suka meremehkan, hanya akan mempermalukan keluarga Lee. Sekarang aku atas nama ayah, memekit Mew. Aduh. Tuan muda jangan. Berikan aku kesempatan lagi. Aku tidak akan berani lagi. Tuan muda, ampunilah aku. Tuan muda. Aku benar-benar kapok. Sekretaris Fang, bawa kembali uangnya. Baik, Direktur. Sayang sekali uang sebanyak ini. Ya. Hah? Apa? Zhang Chuyang Manini. Ternyata bisa dekat dengan Li Tingxiao. Apa? Jiang Chu si manis ini, ternyata berhasil mendekati Li Tingxiao. Benar. Dia kembali dengan 2 anak manis. Kembali ke sini. Kenapa semua keberuntungan selalu jatuh ke tangan Jiang Chu, si manis ini saja? Mama, cepat cari orang jelek yang dulu itu. Kalau dia muncul, Li Tingxiao pasti akan meninggalkan Jiang Chu. Baik, aku akan segera hubungi. Jauh. Kata 3 hari lagi, di kota utara ada tender. Direktur Emperor dan grup Yunshen akan hadir. Benarkah? Kalau begitu Mama, bisa dapatkan undangannya? Ya ampun, aku baru kenal bos kecil. Katanya dia punya koneksi dengan grup Yunshen. APA, Lao Zheng yang ajak kencan itu? Iya dia. Anakku sayang. Demi Camus. Mama rela malu-maluin untuk dapatkan undangannya. Terima kasih Ma. Cepat telepon sekarang. Zhang Chu. Aku ingin lihat, kali ini Li Tingxiao masih mau terima kamu? Bagaimana, Saka? Itu rumah sakit ya, Mama, Papa. Aku suka rumah baru kita. Aku juga suka. Asal kalian senang. Terlalu mahal, Tuan Li. Tidak apa, Mama. Sebaiknya panggil suami. Panggil Tuan Li terus tidak akrab. Dasar sirwet. Tuan Li silakan bicara dulu. Aku ajak mereka jalan. Oh, baik. Selamat ya, dapat anak kembar. Keberuntungan seperti ini, kapan datang ke aku? Coba tanya Jia Ashe. Mau ke dia melahirkan kembar untukmu? Jangan bahas itu, kita tetap saudara. Punya saudara seperti kamu. Mending tidak usah. Keterlaluan. Sekarang kamu bahagia. Wanita di Pulau Li itu masih mau dicari? Carrie. Cari terus. Aku berutang padanya, harus kuimbangi. Kalau ketemu, dia jatuh cinta padamu, mau menikahimu, kau mau bagaimana? Menurutmu? Pria yang bisa masak, keren banget. Mama, aku lapar. Mama, aku juga lapar. Yah, makanan datang. Ini hidangan terakhir. Kalian sudah cuci tangan? Cuci tangan sebelum makan ya. Cuci tangan, baik. Li Tingxiao, kamu hebat ya. Cuma masak biasa. Ini bukan masak biasa. Penampilannya bahkan bisa menyaingi restoran spesial. Cuma hobi kecil. Hobi ini aku suka. Kamu punya hobi lain, kayak APA, kayak mengasuh anak, atau bersih-bersih rumah?
Kalau kamu suka, bisa juga. Ngapain mikir? Makan sana. Sudah mandi, ayo makan. Coba. Enak loh. Ayo. Aku bicara jujur, orang yang masuk kamar itu dulu, bukan aku, kok. Apa katamu? Kamu waktu itu sudah terima uangku, Bernie Manicure? Aku juga tak mau menipu. Waktu aku ke sana, di dalam ruangan itu, sudah ada orang. Dan orang itu statusnya tinggi. Aku tak berani macam-macam. Terpaksa aku kabur. Maksudmu, kamu tahu siapa pria yang sebenarnya malam itu? Aku tahu. Siapa? Di Hao. Direktur grup di Hao. Kamu yakin dengarannya benar? Tidak. Pasti tidak salah, aku dengar jelas. Bu, kenapa Zhang Chuesai Imit ITU dapat keberuntungan besar? Bisa melahirkan anak direktur di HO? Yao Yao. Jiang Chu, Pasti tak tahu malam itu. siapa prianya? Asal bisa buktikan kaulah. Kekayaan itu akan jadi milikmu. Aku mengerti. Ayo kita transaksi. Transaksi? Transaksi apa? Aku tahu kamu berutang 500.000 karena judi. Aku kasih 1 juta. Asal kamu bisa buktikan, wanita yang bersama direktur di HO malam itu adalah aku. Baik. Aku setuju. Rubah bertanya ke kucing kecil, bisa bawa aku ke rumah Lang, makan enak? Kucing kecil bilang, kamu malas kerja, suka mencuri milik orang. Cerita ini terlalu kekanakan. Ganti yang lain. Tak mau dengar sudah? Ayah bacakan cerita ya? Cerita ayah ini berjudul, Kucing Kecil Pertama, datang ke rumah beruang, membawa hadiah untuk beruang. Setiap mama tidurkan kita, dia malah tertidur sendiri. Mama memang lucu ya? Ayah, apa ayah benar-benar akan donorkan sum-sum untuk Ranra? Tentu, Paman Yi bilang, ini prosedur berbahaya. tapi ayah tak peduli. Sudahlah. Sudah larut malam, ayo tidur cepat. Oak, selamat malam ayah. Malam ayah. Selamat tidur. Eo. Rupanya. Inilah rasanya punya keluarga. Jangan lupa janjimu padaku. Tenang saja. Aku ini orang yang sangat berintegritas profesional. 1 juta saja mau menghinaku? Dia kan CEO grup Emperor. Bu, menurut ibu, Wang Qiang ini bisa dipercaya? Tenang. Setelah dia selesai jadi saksi, aku akan menyelesaikannya. Ibu tak akan biarkan siapapun Manggang Camus. Posisi istri CEO di HAO pasti akan jadi milikku. Kamu baik-baik saja? Dasar mesum. Ini namanya harmonis. Anak kecil mana ngerti. Kakak juga masih kecil. Lahir 2 menit lebih dulu, ya lebih tua dong. Enak-enak pada lehe tahu? Terus kenapa? Kita suami istri sah. Kalau aku mau lebih inti, masa kamu nggak mau? Ngapain melamun? Cepetan makan. Kamu. Macon. Enak tuh, banyakin makan. Ayah. Kamu juga banyakin. Jadwalku, Kithanggeni Jongnai. Kalau perlu donor organ, hubungi dia saja. Oak. Sampai nanti ayah. Sampai nanti ayah, sayang. Sampai nanti. Aku pergi dulu. Ngapain pada lihatin gue? Ayah belum cium perpisahan sama mama. Ayah belum cium perpisahan dengan mama.
Ia juga. Jangan nakal. Ciuman perpisahan. SST. Kalau ayah tidak menciumku, aku akan terlambat kerja. Ayah kan CEO grup Li. Siapa peduli terlambat kerja? Sio pun harus mendengarkan istri. Ayah bekerja dulu. Antar ayah sampai depan. Baik. Zvu, Kian Meiling sedang berusaha mendapatkan undangan tender. Jia mendekati Pak Zeng. Bagaimana? Langkah Pak Zheng ini sudah lama. Akhirnya akan bergerak. Berikan saja. Baik. Krisis grup Li sudah teratasi. Sekarang sudah berjalan normal. 2 hari lagi ada tender. Kabar pemimpin Yunshen Group akan datang langsung. Apa kamu akan pergi? Tentu, pasti pergi. Ok, aku segera atur. Tunggu, tanya istriku dulu, kalau jadwal tender, bentrok dengan pemeriksaan Ranran. Battle contender. Baik. Tapi tanah di barat ini penting. Kalau Yunshen dapat, mereka akan manfaatkan sumber daya pemerintah. Ini merugikan persaingan dengan Yunshen. Ini urusanmu. Hei Yu, kau tahu, di Hao tidak perlu pengangguran. Aku berjuang untuk Percorbant total. kau bilang aku pengangguran? Baiklah. Pria jatuh cinta mengerikan. Kerjaan pun ditinggal. Kau belum berkeluarga. Kau tak paham. Oak. Kau sudah menikah. Koeba, as-tu buktikan ses 40? Boleh. Menurutku, Jia Ashen cukup baik. Dia Zhonggang. Aku takut Cat dicampur nasi. CEO Li, CEO Pei, ada masalah. Sistem keamanan perusahaan rusak. Hebat sekali. Dia bisa meretas sistem keamanan perusahaan. Dalam waktu sesingkat ini, bahkan menghapus semua data tentang 11 Jiao. Un tung document tender ini. File terenkripsi, dia gagal membukanya. Tapi kerusakan sistem ini rugi minimal 20 miliar rupiah. Mau dibuka? Tunggu. Hello. Penghapusan dokumen tender hari ini hanya peringatan. Jangan ikut tender besok, atau konsekuensinya lebih parah. Ini jelas menarget 11 Jiao. Pasti ulah Yunshen. Sialan, makin keterlaluan. PAK Li, sistem keamanan perusahaan, sudah dipulihkan. Bendahara melaporkan, perusahaan menerima 2 miliar rupiah dari grup Yunshen. Apa ini penghinaan? Panggilan yang nyata. Sudahlah. Kemampuanmu memang kalah. Memang sudah semestinya. Yang diutamakan bukan perasaan. Ini perusahaan, kalau tersebar, reputasi Li Tingxiao akan hancur. Tidak. Aku tidak terima. Kau harus sendiri. Balas penghinaan mereka sekarang. 20 miliar rupiah? Tidak berguna. Aku kirim 40 miliar rupiah. Direktur PI. Anda yakin ini bentuk penghinaan? Aku benar-benar kalap. Semua ini tidak penting. Departemen IDGAT, Sekaronko adalah satu-satunya harapan. Baik. Aku yang akan tangani. Video ini menggunakan metode khusus yang akan segera hancur sendiri, tapi selama ada jejak, kita bisa lacak dan minaisap case sistem mereka. Mama, sepertinya aku kelepasan. Kayaknya aku kebablasan main. Ada APA? Lawan tiba-tiba jadi jago banget. Aku belum pernah nemu lawan kuat kayak gini. Lihat dong, gimana tuh? Selesai. Mami, aku sampai kalah. Di dunia ini selalu ada yang lebih luar biasa dari kita. Kalah itu biasa. Lain kali kita usaha lebih keras. Tapi Mami, dia ganti logo perusahaan kita, jadi kepala babi. Sekarang kalau search Yunshen Group, yang keluar gambarnya babi. Gak bisa ditahan lagi. Cari alamatnya sekarang. Aku mau langsung ke tempatnya. Mami, tenang dulu. Mami, aku benar-benar malu. Gak apa-apa, ini cuma masalah kecil. Maaf ya, hari ini kerjaan kantor numpuk, jadi telat datang. Gimana kabar Ranran?
Jiang bilang, Ranran sekarang sudah membaik. Tinggal 2 kali terapi lagi. Bisa dijadwalkan operasi. Siakerlah. Soal Ranran ini, terima kasih ya. Kalau bukan karena kamu mau bantu sembunyikan dari Ranran, penyakitnya mungkin gak akan cepat membaik seperti ini. Semua akan baik-baik saja. Ngomong-ngomong, aku besok lusa ada rapat. Sangat penting, bisa bantu jagai Ranran enggak? Lusa. Ayah. Rapat apa? Kebetulan banget ya, aku juga ada rapat lusa. Sepertinya grup Li tidak ikut dalam tender kali ini. Masa sih kebetulan begini? Aku cari orang lain saja. Cari siapa? Dokter Jiang? Kok kamu tahu? Bertahun-tahun ini berkat Dokter yang merawat mereka. Kalau tidak, sendirian, sanggup mana aku? Jangan cari dia. Aku bisa izin kerja urus Ranran. Li Tingxiao, kamu cemburu ya? Aku suamimu. Cemburu sedikit wajar dong. Wajar. Kakak, apa kita sebentar lagi akan punya adik perempuan? Lebih berani dikit, mungkin adik laki-laki dan perempuan sekaligus. Kekek, hari ini tolong ya. Aku langsung balik setelah selesai. Xiao Chu. Kamu fokus kerja saja. Aku dan Ting Xiao yang jaga di sini. Semangat mama. Pasty meneng. Oke, aku langsung kembali setelah selesai. Cari kalian ya. Aku duluan ya. Aku antar. Nggak perlu, Sekretaris Fang jemput. Dah. Aduh, ini salah kamu tidak becus. Sampai Xiao Chu harus berjuang sendirian. Kakek, ini pilihannya sendiri. Aku tidak bisa karena kita suami istri, lalu membatasi kebebasannya, mengurungnya di rumah, seperti burung canary emas. Aku cuma khawatir dia capek. Nggak capek, cuma ada penjahat yang selalu ganggu mama. Dasar jahat. APA? Siapa yang nakal sama mamamu? Bilang sama kakek. Kakek yang urus. Saya pa? Ning-ning memberitahu ayah, siapa yang mengganggu mama kamu? Aku juga tidak tahu. Dia sangat misterius. Aku tidak tahu namanya, hanya tahu identitas publiknya. Identitas publiknya apa? CEO Grabteha. Apa katamu? Sekretaris Fang. Proyek ini sangat penting. Dokumen sudah siap semua? Tenang saja, semua sudah siap 100%, dan baru dapat kabar. Bos Di Hao tidak datang. Proyek sepenting ini tidak datang? Tahu alasannya? Katanya sedang jaga anak di rumah. Jaga anak? Tidak mungkin. Pasty bukan dia. Ayo pergi. Aku tahu. Kilyarga li tekat pada penjaha itu. Anak bandel. Jelaskan dengan jelas, kalau tidak, kubunuh kau. Kekek, tenang dulu. Dengar dulu, tenang sebentar. Kakak, kenapa kakek buyut memukul papa? Mungkin papa tidak bisa melindungi istrinya, jadi kakek dengar. Mau ngomong apa? Kau sudah mengganggu, Xiao Chu ya? Aku tak pernah ganggu Xiao Chu. Kakak, aku tidak paham lagi. Papa mama gimana? Mungkin seperti semalam. Memarahi mama di dinding. Bukan begitu kakek, dengar penjelasanku. Bukan kakek, dengar dulu penjelasanku. Aku. Bagus sekali. Memang cucu kesayangan kakek. Terus semangat, sekalian kasih kakek 2 cicit lagi. Ini hal yang penting? Emangnya ada apa lagi? Ada yang lebih penting dari punya cicit, menurutmu? Ning-ning, tadi kamu bilang ada orang jahat ganggu mamamu. Apa maksudnya? Kakak dan mama bilang, jangan sampai papa tahu jati dirinya. Nanti papa bisa minder. Aku nggak sengaja. Minder. Jadi mamamu masih sembunyikan sesuatu dariku? Ning-ning, Ren-Ren. Aku kan papa kalian. Aku berhak tahu. Baiklah. Sebenarnya mamaku, CEO, Yunshin Group. Di Hao selalu cari masalah sama kita. Yunshin Group. Aku ini CEO Di Hao. Kepala Yunshin Group akhirnya ketahuan. Ternyata cuma anak 6 tahun.
Pantasan berani palsukan identitasku. Tidak takut ketahuan. Seharusnya aku curiga. Papa nggak perlu minder lagi. Walaupun kita kaya raya, tapi kita nggak boleh meremehkan keluarga Lee. Keluarga kecil. Kata Mama, cinta sejati nggak lihat status. Mama benar. Papa, kok senyummu serem begini? Pirardi, orang yang serang sistem di Hau kemarin. Pasti kamu ya? Papa tahu dari mana? Bagaimana kamu tahu? Hei, kenalkan diri lagi. Aku direktur grup di Hau. Sekaligus ayahmu, Lee Tingxiao. Ran, cubit aku. Sakit. Sakit, berarti ini bukan meme. Kamu benar direktur grup di Hau? Tentu. Kamu celaka. Mama pernah bilang, dia akan membunuhmu saat ketemu. Masih bisa memperbaiki kesalahan, kecuali langsung sujud saat ketemu. Seserius itu? Ya. Tenang, semuanya sudah diatur. Nanti saat direktur grup di Hau datang, Wang Qiang akan jadi saksi. Makasih, Mama. Saat aku jadi istri direktur di Hau, Jiang Chu si jalang itu akan kubuat malu. Mama percaya padamu. Pasti akan tercapai. Tak ada yang bisa menghalangi. Aku manajer Heng Yang Wood. Ini kartu namaku. Heng Yang Wood. Aku tak tahu. Cuma aning genggengnya di Hao. Sombongnya minta ampun. Ma, lihat sikapnya. Palanken Sworomo. Yang datang hari ini semua antek di Hau. Jangan lawan mereka. Mama susah payah pakai koneksi. Dapat undangan jangan sampai gagal. Di Hao bukan penguasa kota. Masih ada grup Yunshen. Asal bisa dekat dengan grup Yunshen. Ini bukan apa-apa. Ayah, kau tak sadar kemampuanmu? PT Kayu Hengya, perusahaan kecil yang hampir bangkrut. Masih berhayal kerjasama dengan grup Yunshen? Kamu mimpi kali ya? Apa maksudmu ini? Jangan lupa, semua yang kau punya sekarang pemberian saya. Lagi pula, Undangan itu kan dari grup Yunshen untuk ibumu? Ini membuktikan. Mereka masih menghargai properti Heng Yang kita. Ayah, apa yang bicara ini? Kalau bukan karena Mama. Yao Yao. Sudahlah, ngapa marahin anak? Si tu as dit, Harry initidak perlu saya jelaskan. Quand? Ini ayah oportunis saya yang dulu? Yi Angju, apa kau lakukan di sini? Kalau saya tidak datang, mana mungkin kau dapat koneksi grup Yunshen? Kau, Dia kok datang? Jangan dia tahu kejadian dulu? Tidak boleh buletin. Cepat usir dia. Istri CEO di Hao hanya boleh saya. Tante Jiang Chu tahu kau istri Lee Tingxiao. Tapi tante, Ingin menasihatimu. dia dapat grup Yunshen. Bahkan bukan hanya Lee Tingxiao sendiri pun takkan bisa menandingi. Siapa bilang, status saya hari ini adalah istri CEO grup Lee? Bukan grup Lee, apa grup Yunshen? Ahaha. dasar anak bandel. Ini cuma sebidang tanah, sudah saya berikan ke Xiao Chu. Mau apa? Saya tidak tahu sebelumnya. Aduh, Mama dijahili. Ayah, saatnya jadi pahlawan. Apa mataku tidak salah lihat? Itu Zhang Chu. Benar, Tuan PI. Memang. Hari ini, identitasku bukan istri direktur Yunshen Group. Kukap, segera pergi dari sini. Jangan mempermalukan diri di sini. Jiang Chu, kamu sebaiknya pulang. Akara Harry ini bukan mama. Aku belum selesai bicara. Kenapa kalian buru-buru? Siapa yang sebenarnya mempermalukan diri, masih belum jelas. Kamu, Tuan Zhang, tahu siapa yang kamu pukul? Konsekuensinya terlalu berat untuk Kamu ini siapa? Aku menghajar anakku sendiri. Mana urusanmu? Tuan Jiang. Perhatikan kata-kata. Sekretaris Fang. Sekretaris Fang ini kenapa terlihat familiar? Apa aku pernah bertemu dengannya? Aku ingat, dia asisten khusus direktur Yunshen Group. Apa? Kita semua asisten. Pastinya tidak salah ingat. Artinya, Jiang Chu adalah direktur Yunshen Group. Zhang Lei. Menurutmu, bagaimana ekspresi Li kalau tahu ini? Aku tidak tahu. Kamu membosankan. Kamu awasi sini. Aku akan telepon dia. Baik, Tuan PI. Ayah, hari ini ikuti pandangan mata. Tugas utama hari ini, menjadi pengawal untuk Mama. Sayap. Identitasku bukan urusanmu. Yang lebih penting kalian.
Dengan status kalian bertiga, apa hakmu masuk ke sini? Bukankah ini tadi yang menjilat? Presiden Heng Yang Wut? Ya, bagaimana dia bisa masuk? Zhang Chu, Ucapan Musala. Kami diundang Presiden Zheng Yunshen. Zheng Yang kau maksud Zheng Zisheng? Kau tahu dari mana? Sekretaris Fang, panggil dia. Zhang Chu, Jangan Berman Tikateki, Mustahil kau kenal Paman Zheng. Jangan-jangan kau cari orang bodoh. Bohong atau tidak, nanti kita buktikan saat dia datang. Zisheng, Kodat. Paman Zheng. Perempuan ini gaduh atas nama, cepat ungkap kebohongan. Presiden Direktur. Lau Zheng kau bawa mereka? Benar, Presiden. Segera kusuruh mereka pergi. Kopangil dia Presiden, apa maksudnya? Inilah Presiden Direktur Yunshen Group, Jiang Chu. Presiden Direktur. Paman Zheng, kau bercanda ya? Dia kakakku. Mana mungkin jadi CEO grup Yunshen? Diam kau. Aku kerja di Yunshen bertahun-tahun. Masa nggak kenal CEO sendiri? Zisheng, ini bagaimana? Jangan panggil aku begitu. Kita tidak dekat. Dulu kau tidak seperti ini. Katanya kau punya perasaan padaku. Mama. Ngomong sembarangan. Bagus, kalian berdua memang mesra. Pantas undangan tidak datang. Rupanya kau sudah selingkuh. Tian. Jiangye? Istri Anda Nyonya. Qian Meiling menggoda saya gagal. Aku tidak tertarik padanya. Zisheng kau. Berani kau hina ibuku. Ini fakta sebenarnya. Mau dengar rekamannya? Zisheng. Aku dan Jiang Guangyao tidak ada cinta. Setelah cerai, kita bisa bersama. Jangan terburu-buru. Kalian sudah menikah lama. Jangan macam-macam. Zisheng, aku sungguh suka padamu. Jangan tolak aku lagi. Jangan sentuh-sentuh. Ibu anak ini berdua licik. Katanya sih pelakor tua. Pasti anaknya juga gampangan. Perempuan tidak tahu malu. Berani kau hianati aku. Kubunuh kau. Zhang Chu dan Zheng Zisheng bawahana. Kau sengaja. Perempuan licik. Si lisik ini. Berani bermenya gang wanita aku. Mama, aku dan papa datang menyelamatkanmu. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, ngapain kalian datang? Aku dan papa datang melindungi. Rupanya kakak ipar ini CEO Yunshen Group. Lu dari awal udah tahu ya? Peiyu, kamu udah tahu semuanya? Maaf kayaknya aku keceplosan. Sebenarnya aku juga nggak mau nutupin. TAPI. Tapi grup usaha Li Si kami kecil. Kamu cekat aku minder. Gak pantas sama kamu. Kamu punya kekhawatiran begini. Aku ngerti banget. Kok bicaramu sarkastik gini sih? Waduh mana berani aku sarkas. Nanti masih perlu Direktur Jiang bantu aku. Wih jago juga lumayannya. Pulang nanti kita hitung-hitung. Xiao Chu. Beneran kamu CEO Yunshen Group? Kok papa nggak tahu ya? Zhang Guanjiao, kamu lupa ya? 7 tahun lalu, kamu putus hubungan sama aku demi mereka. Bapak tiga dan tak tahu malu begini. Aku nggak mau punya. Ngomong-ngomong, ada hadiah spesial buat. Di sini, isinya semua bukti selama ini. Lu manfaatin Heng yang MUY cari untung. Sampai langgar hukum juga ada. Hutangmu ke mama. Lunasin di penjara sana. Pantasan bisnis Heng yang MUY makin jatuh. Ternyata ulah kamu dari belakangnya? Benar, bukan cuma kamu. Qian Meiling juga. Kalian semua gak akan lolos. Kalian semua jangan harap bisa kabur. Dasar binatang. Kau cari mati. Mama, hetai. Mama tidak apa. Tidak apa. Xiao Chu, ayah tahu salah. Lihatlah wajah mama. Jangan masukkan ayah ke penjara. Kasih ayah kesempatan lagi. Kasih kesempatan, lalu siapa kasih mama kesempatan? Dia memberikan segalanya untukmu, sampai putus hubungan dengan nenek. TAPI kau? Kau malah demikian Meiling, membuat mama mati karena murka. Bertahun-tahun ini, kau lihat mereka menindasku, tapi diam saja. Orang sepertimu, tidak layak jadi ayah, apalagi jadi manusia. Masih satu hal. Grup Yunshen sebenarnya warisan kakek untuk mama, tapi orang picik sepertimu, tidak layak dapatkan ini. Hanker. Hancur. Dia ternyata menderita begini banyak. Xiao Chu. Ayah sudah insaf. Xiao Chu. Pak polisi, dua wanita ini juga terlibat. Mereka bersekongkol. Tangkap mereka semua. Jangan tangkap aku. Jangan tangkap aku. Aku istri Presiden Direktur Grup di Hao. Aku istri Direktur Utama Grup di Hao. Apa katamu? Aku tidak bohong. 7 tahun lalu, kami jatuh cinta di Pulau Li malam itu. Dia berjanji bertanggung jawab padaku. 7 tahun lalu. Pulau Li, itu kan malam. Wah, yang dicari ternyata adiknya Jiang Chu. Makin seru saja.
Kau bilang istri Direktur Dihao, bisa panggil dia ke sini? Jia, dia sebentar lagi datang. Dia tidak tahu, Papa Li Direktur Dihao. Ini pasti kebohongan, jangan tertipu. Bagaimana kau buktikan? Aku punya saksi. TAPI, kenapa harus kubuktikan ke kalian? Kenapa harus ke kami? Karena dia Direktur Eksekutif Grup Dihao. Hey you. Aku, siapa aku? Ternyata kau? Bukan aku. Kalau bukan aku, siapa lagi? Papa Li memang pintar. Tidak termakan tipu wanita ini. Kenapa bisa dia? Dia terkenal di Beijing sebagai playboy. Saksi yang kau bilang tadi? Di mana dia? Ebiu. Bagaimana kalau panggil Wang Qiang sekarang? Parabos. Ada masalah apa? Wang Qiang, ceritakan kejadian malam itu, semuanya. Kalau berani berbohong sedikit saja. Jangan. 7 Anya. Aku sudah lama menyukainya. Malam itu, aku dapat kesempatan langka, memberi dia obat. Setelah kembali ke kamar, ternyata di dalam sudah ada orang. Oh ya. Aku juga dengar anak buahnya bilang, itu adalah CEO Grup Emperor. Aku mana berani melawan, aku hanya bisa pasrah. Kamu yakin sudah lihat jelas? Benar. Waktu itu aku hanya melihat bayangannya. Soal postur tuh memang mirip. Tapi wajah aku benar-benar tidak lihat. Kamu masih ingat nomor kamarnya? Ingard, 6699. Waktu itu aku baru dapat untung besar. Jadi sewa suite presidensial. Rencananya mau bersenang-senang. Tapi siapa sangka? Terjadi hal seperti ini. Kamu yakin nomornya 6699? Tidak salah. Aku ingat jelas-jelas. Kebetulan sekali, nomor kamarku 9966. Perci. CEO Pei, aku bukan mau memanfaatkan kejadian malam itu untuk memerasmu. Aku tahu aku tak pantas untukmu, TAPI. Sebut harganya. Kalian berdua memang saudara sejati. Dia saja belum bicara. Kamu sudah buru-buru merespon. Pulang dulu saja. Akan aku Benji la Ginanti. Karena identitasku sudah terbukti. Tak perlu terburu-buru sekarang. Baik. Lelang akan segera dimulai. Bagaimana kalau kita ikut dulu? Batalkan proyek pinggir barat. Tunggu. Peiyu. Kita sudah lama berseteru. Hari ini bisa dibilang pertemuan resmi pertama kita. Hello. Halo juga. Kita kan sudah lama jadi rival. Aku akan langsung bicara. Walau kau dan suamiku saudara. Tapi bisnis harus tetap jelas. Proyek si Jia, kita adu kemampuan. Jangan mengalah karena dia. Lalu aku harus menyerah atau tidak? Menyerah. Tidak. Bagaimana kalian berdua sepakat dulu? Li Qingxiao, aku tahu niatmu baik. Bukan Peiyu, Direktur Grup Dihao, adalah aku. 7 tahun lalu dengan Jiang Yao. Juga aku. Maaf. Aku juga baru tahu, Jiang Yao adalah wanita itu. Biar aku tenang dulu. Ning, kok tidak terkejut? Sebelum datang ayah sudah bilang tentang identitasnya. Lalu tadi kalian sedang main drama apa? Karena aku juga terus mencari wanita malam ITU. Jadi sebenarnya, tadi hanya untuk menguji apakah Jiang Yao berbohong. Biar aku urutkan dulu. Li Qingxiao, Jiang Yao. Artinya kau aku selingkuh. Jadi kita imbang. Aku pernah dekat dengan orang. Reaksimu hanya seperti ini? Kau ingin aku bagaimana? Sudah terjadi. Tak perlu diperpanjang. Lagipula, kau juga tidak peduli tentang Ranran dan Ningning. Ini dua hal berbeda. Tapi bagiku, itu satu hal yang sama. Ada yang lebih aneh. Mungkin kalian tidak percaya. 7 tahun lalu aku juga di Hotel Lidao. Kebetulan, nomor kamarku 9966. Berapa? Berapa banyak? 9966. Ada APA? Bro. Jangan pukul wajah, ya? Malam itu, nomor kamarnya 9966. Siapa sangka, anak yang lahir ternyata, anak teman baik suamiku. Tolong. Li Tangxiao. Jangan-jangan aku dikubur hidup-hidup, tapi dapat anak kembar laki perempuan. Lumayan juga. Gak bisa. Malam ini aku harus kabur. Lebih baik ke Siberia tanam kentang. Daripada dikubur hidup sama dia. Arti Paman Pei adalah ayah kami. Duh anakku. Kamu ingin umurku pendek.
ya? Bawa Ningning pulang dulu. Siap. Masalah anak ini gimana? Jujur ini terlalu kacau. Pei Yu Yursengku. Tapi Ranran dan Ningning harus tetap anak kita. Sebenarnya aku lebih berharap kau ayah mereka. Kebaikanmu pada anak jelas terlihat. Mereka juga senang bersamamu. Tapi bagaimanapun Pei Yu tetaplah ayah kandungnya, aku. Tiga kata itu menyakitkan, aku tak mau dengar. Tapi masalah harus diselesaikan. Ini bukan hal sepele. Kusuruh dia minggat, dia takkan muncul lagi di depan kita. Suruh dia pergi, kurang baik itu. Kalau dia berani tetap di sini, aku habisi dia. Tak perlu beri dia apa-apa lagi. Lalu Jiang Yao gimana? Aku akan beri dia uang, sebagai kompensasi, untuk hal lain, terserah kamu. Proyek si Jia bagaimana? Tak perlu rebut, kita kerja sama. Ok. Pasti ayahmu mau membunuhku. Anakku, ayah harus kabur, jaga diri. Aku tamat. Hak asuh Ningning dan Ranran, aku yang ambil. Semestinya. Untuk uang tunjangan 200 juta per bulan, ada keberatan? Tidak. Kalau 1 bulan, tidak. Bertemu 3 bulan sekali, ada keberatan? Sebaiknya jangan keterlaluan. Tidak ada keberatan. Biaya pengobatan Ranran mau. Tak perlu. Baiklah. Ibu makanlah sesuatu. Aku tak bisa makan. Apakah Pei Yu mencarimu? Apa katanya? Dia mentransfer sejumlah uang ke saya. Apakah ini berarti dia masih punya perasaan padaku? Bu, kita masih punya kesempatan. Benar, kita masih punya harapan. Nyonya Qian dan Nyonya Jiang. Silakan ikut kami. Aku tak mau dipenjara. Aku tak mau dipenjara. Lepaskan aku. Presiden Direktur, Qian Meiling dan Jiang Yao sudah ditangkap, menunggu persidangan. Mengerti. Urus saja semampumu. Jika ibuku masih hidup, pasti tak ingin melihat Heng Yang seperti ini. Kecocokan donor berhasil. Operasi bisa dijadwalkan. Berapa persen kesuksesan operasi? Berapa persen kemungkinan operasi berhasil? Lebih dari 80%. Kalau begitu, Dr. Ji, tolong segera atur jadwal. Baik, saya urus. Ayah, terima kasih. Sudah memberiku kesempatan hidup baru. Ngapain masih berdiri di sini? Aku pergi. Ayah, aku antar Paman Pei dulu. Paman Pei mau minta tolong sesuatu. Li Tingxiao tidak ada. Apa kamu mau panggil aku ayah? Ayah, Jengkan. Ayah masih ingat Wang Qiang itu? Aku merasa ada yang aneh. Setelah ku periksa rekeningnya, tebak apa yang kutemukan? Apa? Sehari sebelum tender, rekeningnya tiba-tiba terima 1 juta yuan. Maksudmu? Meski uangnya disetor tunai, tapi waktu yang sama, Qian Meiling dan Jiang Yao juga terima 1 juta yuan. Bukannya ini kebetulan banget? Akan kuselidik. Wang Qiang ini memang anakku, hebat sekali. Mudah saja meretas sistem. Aku ingat. Waktu meretas grup di Hao, yang mengejek ternyata kamu. Ya, memang aku. Saat itu kita masih musuhan. Legepula, ayah juga sempat balas dendam. Sebenarnya kalian lebih mirip ayah anak. Sama-sama jenius komputer, dari sikap sampai wajah mirip. Ayo pergi. Baju di mobilmu itu bukannya milik ayah Li? Loh, baju di mobilmu itu bukan milik ayah Li? Oh, yang ini maksudmu? Ini punyaku. Waktu itu aku pinjamkan ke dia.
Lebih bagus dari baju-baju biru dan hitam ayah Li di lemari itu kan? Waktu ke rumah sakit kemarin, YK, waktu itu ada masalah? gak apa-apa. Dadah. Pantasan papa waktu itu pakai baju norak. Beda dari biasanya. Aku harus tes ulang. Aku mau papa gendong. Apa papa akan tetap jadi papa kami? Tentu, syukur kalau gitu. Aku duluan ya. Ok, dah papa, dah mama, dah kakek. Dada. Kayaknya Ningning harus dijauhi dari Peiyu. Dia pasti pengaruhi Ningning. Aku juga mikir gitu. Pamanji, Ya, aku cuma percaya sama Om. Bisa bantu aku lakukan tes DNA? Aku gak percaya yang lain. boleh tanya ini sampel siapa? Rahasia. Baiklah. Om, hasil tesnya gimana? Baru sampai rumah. Kalian sudah panggil aku lagi, ada apa ini? Ini hasil tes DNA aku dan Papa Li. Coba kalian lihat. Bukannya sudah pernah dites sebelumnya? Lihatlah dong. Bagaimana kalau kita tidak usah lihat, hubungan kami sebagai saudara sudah mulai retak. Hasil kapan ini? Baru tadi, Paman Ji yang tesin untukku. Xiao Chu, lihat ini. Kok ekspresimu seperti ini? Jangan-jangan ada kejutan? Kok bisa begini? Kalian ternyata ayah dan anak. Bukannya dia anakku, ini, sepasang bayi kembar langsung hilang gitu aja? Sebenarnya ini bagaimana sih? Xiao Chu, benar-benar kamu? TAPI. Katanya malam itu, yang di kamar 9966 itu Peiyu? Jadi, selama ini ternyata aku salah lihat nomor kamar. Jadi, hari itu aku salah lihat nomor kamar. Lelaki itu ternyata selalu Kurasa begitu. Seharusnya tidak akan ada perubahan lagi kan? Beberapa hari ini, rasanya seperti naik roller coaster. Hatiku sudah tidak kuat menahan gejolak lagi. Tidak mungkin salah. Orangnya memang aku. Selama 7 tahun ini, aku terus mencari kamu. Aku juga tidak menyangka kita saling bersaing diam-diam selama 7 tahun. Ini mungkin takdir. Aku ingin tanya sesuatu. Kamu suka aku yang sekarang ini? Atau aku di malam itu? Sebelum bertemu kamu, yang kusuka adalah gambaranmu di ingatanku. Tapi setelah bertemu, yang kusuka adalah dirimu yang sebenarnya. Hal ini, saat Jiang Yao muncul, aku jadi semakin yakin. Tapi untungnya, apapun versi dirimu, tetaplah kamu. Sebenarnya, aku juga. Ayo pulang. Tapi sebelumnya, aku mau minta bunga dulu. PAK Pai, Wang Qiang sudah mengaku semua. 7 tahun lalu, dia bekerja sama dengan Jiang Yao, dan Qian Meiling memberi obat pada istri. Berani main-main denganku. Biar dia rasakan akibat. Maukah aku ceritakan sebuah kisah? Aduh, boleh tidak aku minum ini? Tidak boleh. Meski operasi transplantasi sukses, tapi tetap ada efek samping. Kamu harus banyak istirahat. Tapi hari ini, aku sudah minum 3 mangkuk. Baiklah.
kecuali kamu cium aku. Masih ada anak di sini. Apa yang kamu katakan? Mami, aku tidak dengar apa-apa kok. Kalau kamu tidak minum, malam ini aku tidak akan datang. Biarkan Pei Yu yang temani kamu. Baik, baik, baik. Aku minum cukup? Baru-baru ini, grup Dihao dan grup Yunshen membangun pusat medis Sijia. Proyek ini berjalan lancar. Seminggu lagi ada upacara peresmian. Kedua pihak akan menyumbang 500 miliar untuk mendirikan Yayasan Ranran. Fokus pada penelitian penyakit darah anak. Ini merupakan kabar baik bagi anak penderita penyakit darah. Mami punya yayasan. Anak-anak seperti Ranran tidak akan sakit lagi ya? Ayah. Kalau gitu Ranran tidak main film lagi. Ranran mau jadi dokter. Untuk menyelamatkan banyak orang. Bagus. Ranran hebat sekali. Kalau kamu? Aku akan bekerja keras cari uang. Kumpulkan banyak-banyak uang untuk dana penelitian Ranran. Bagus. Ayah ajarkan caranya cari uang ya?